Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan strategik dengan anggota saya sendiri Farhan Erlangga, Dani Sukirno, dan Purna Sasmita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi etika bisnis dalam mendukung manajemen strategik. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini. Maka pembahasan atau poin yang pertama adalah berkaitan dengan etika bisnis dan manajemen strategis. Teman-teman sekalian, dalam etika bisnis itu terdapat prinsip-prinsip yang kemudian dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mempunyai patokan dalam memandang moral sebagai sebagai standar kerja perusahaan tersebut. Dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis itu biasanya terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Contohnya, misal sistem nilai yang dianut oleh orang Indonesia itu akan mempengaruhi prinsip etika bisnis yang berlaku juga di Indonesia. Tapi prinsip etika bisnis yang digunakan dalam bisnis sesungguhnya itu merupakan prinsip secara umum etika bisnis yang kemudian dapat diterapkan oleh seluruh pelaku bisnis tanpa meninggalkan sistem yang dianut oleh tiap-tiap golongan sesuai ciri khasnya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita mengutip Mukhlis mengatakan bahwa prinsip etika bisnis itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Nah, prinsip ini itu menyatakan bahwa perusahaan secara bebas mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu kebijakan dalam upaya pengembangan visi dan misi perusahaannya. Yang perusahaan tersebut tentu berorientasi pada nilai kemakmuran dan kesejahteraan para pekerja maupun mitra kerjanya. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran. Ini yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian. Menjadi hal yang paling penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan, nilai kejujuran harus dijalankan oleh semua pihak terkait dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran itu akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat sekitar dan mitra kerja perusahaan tersebut. Prinsip ketiga adalah prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Nah, prinsip ini itu masih berhubungan dengan nilai kejujuran, karena segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu akan berdampak pada tingkat kepercayaan mitra kerja. Nah, tentu suatu tindakan jahat yang kemudian dilakukan oleh perusahaan akan merusak kepercayaan mitra kerjanya. Maka perusahaan harus bersikap transparan dalam menjelaskan atau menjalankan tujuan, visi, dan misi perusahaan itu sendiri. Prinsip yang keempat adalah prinsip adil. Prinsip adil ini itu membantu perusahaan untuk selalu bersikap adil kepada pihak-pihak terkait dengan bisnis yang mereka jalankan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip yang kelima atau yang terakhir itu prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip hormat terhadap diri sendiri adalah prinsip di mana kita melakukan penghargaan kepada orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Maka dari itu, semua aspek pelaku bisnis harus dapat menjaga nama baik perusahaan, karena hal tersebut memang sangat penting dalam menjaga eksistensi perusahaan tersebut. Nah, paling tidak itu yang harus kita pahami dalam memahami etika bisnis sebagai upaya untuk mendukung perencanaan strategik dalam sebuah perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan ada 5 poin yang harus teman-teman pahami. Nah, mungkin pembahasan mengenai poin pertama itu demikian.
maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu B, good corporate governance. Governance diambil dari kata Latin atau governance yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance yang sebagai upaya mengarahkan atau directing dan mengendalikan atau kontrol kegiatan organisasi termasuk perusahaan. Berdasarkan definisi di atas, governance berarti suatu proses pengelolaan perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Secara umum terdapat 5 prinsip dasar dari Good Corporate Governance ini yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 atau SEOJK.03/2017 tentang tata kelola bank umum tanggal 17 Maret 2017, antara lain yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dan yang kedua itu accountability atau akuntabilitas, yaitu fungsi struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif. Yang ketiga itu responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin keempat itu independensi, yaitu kemandirian, suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan poin kelima itu yaitu fairness, yaitu atau kewajaran. Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Corporate Social Responsibility. Sampai saat ini, CSR belum mempunyai definisi yang tunggal. Namun secara empiris, CSR telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. CSR dilakukan dengan motivasi yang berbeda, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana cara perusahaan memaknai CSR itu sendiri. Kotler and Lee memberikan penekanan pada data discretionary, yang berarti kegiatan CSR semata-mata hanya sebagai komitmen perusahaan secara sukarela guna meningkatkan kesejahteraan komunitas, bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajarkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, itulah pembahasan pada materi kita kali ini. Substansi yang bisa kita dapat atau benang merah yang bisa kita dapat dalam pembahasan materi kita, bahwasanya dalam perencanaan strategik pada prosesnya itu sangat-sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis itu sendiri dalam ranah good corporate governance. Juga tak kalah penting, teman-teman, dalam perencanaan strategik agar supaya proses tata kelolanya itu dapat terkendali dengan baik. Sedangkan dalam corporate social responsibility pun demikian. Dalam proses perencanaan strategi dengan berbagai motivasi
daripada pegawai-pegawai itu sendiri tentu mempunyai harus atau penting mempunyai hasrat dan kesukarelaan dalam melakukan berbagai macam pekerjaan. Nah, itu yang harus kita pahami dalam dalam memaknai proses daripada perencanaan strategi itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.